Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenalkan 4 kelompok penting. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Kedua, kita memiliki orang-orang Yahudi. Apa makna di balik identitas mereka? Ketiga, orang-orang Nasrani. Siapakah mereka dalam pandangan ini? Dan terakhir, orang-orang Syabi'in. Bagaimana mereka berperan dalam narasi ini? Mari kita telusuri keempat kelompok ini seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang beriman di sini bisa merujuk kepada mereka yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Mereka adalah pengikut setia yang mematuhi syariat Ibrahim, meskipun di masa itu banyak yang menolak dakwah beliau. Ketika Nabi Ibrahim berada di Irak di bawah pemerintahan Namrud, banyak yang menolak seruannya, sehingga beliau memutuskan untuk hijrah ke Palestina, tempat di mana dakwahnya mulai berkembang dengan pesat. Selanjutnya, kita membahas orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disebut Yahudi? Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama ini. Salah satunya berakar dari kata hudnah, yang berarti tobat dan kembali kepada Allah. Selain itu, nama Yahudi juga diambil dari nama salah satu putra Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Dalam sejarah, Yahuda adalah salah satu dari 12 putra Nabi Yakub, dan dari sinilah muncul istilah Yahudi, merujuk pada keturunannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa kata hadu berarti tergesa-gesa, berkaitan dengan cara mereka membaca Taurat. Dengan demikian, penamaan Yahudi berasal dari 3 sumber yang memiliki makna dan konteks yang kaya. Dalam surah Al-A'raf, ayat 154 hingga 156, Allah menggambarkan momen penting ketika Nabi Musa, setelah kembali dari Bukit Tursina dengan membawa kitab Taurat, mendapati Bani Israel menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Dalam kemarahan yang membara, Musa meluapkan emosinya. Tetapi setelah amarahnya mereda, ia mengambil kembali papan Taurat yang berisi petunjuk dan rahmat bagi mereka yang takut kepada Allah. Selanjutnya, Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon ampunan. Dalam situasi penuh ketegangan, dia bertanya kepada Allah, "Apakah engkau akan membinasakan kami hanya karena kesalahan orang-orang bodoh di antara kami?" Dalam doa yang penuh harapan, Musa mengakui bahwa semua ini adalah ujian yang diberikan Allah, di mana dia menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada yang lain. Musa memohon ampunan dan rahmat, serta meminta agar kebaikan ditetapkan untuk mereka di dunia dan akhirat. Di sini ada pernyataan penting dari Nabi Musa, Inna hudna, yang berarti sesungguhnya kami kembali kepadamu. Kalimat ini kemudian dihubungkan dengan istilah Yahudi, yang dianggap berasal dari kata hudna. Di antara 70 orang yang memilih untuk bertobat, lahir istilah ini sebagai identitas bagi keturunan mereka. Lebih jauh, kita juga diajak untuk memahami sejarah Bani Israel. Nabi Ibrahim memiliki 2 putra, Ismail dan Ishak. Dari Ishak muncul banyak nabi, salah satunya adalah Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Keturunan Yakub yang dikenal sebagai Bani Israel, termasuk di antaranya adalah Yahuda, dari mana istilah Yahudi muncul. Setelah runtuhnya kerajaan Nabi Sulaiman, Bani Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Banyak dari mereka bergabung dengan kerajaan yang baru, dan sejak saat itu, nama Yahudi menjadi identitas yang lebih dikenal. Namun, penting untuk diingat bahwa pada zaman Nabi, istilah Yahudi merujuk pada mereka yang beriman kepada Musa dan Taurat, berbeda dengan beberapa kelompok yang muncul kemudian yang telah menyimpang dari ajaran asli. Dalam konteks yang lebih luas, orang-orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad SAW sudah mengikuti ajaran yang telah diselewengkan, seperti menganggap Uzair sebagai anak Tuhan. Ini menunjukkan bagaimana ajaran bisa berubah seiring waktu. Meskipun pada awalnya mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Musa dan Taurat. Satu-satunya agama yang memiliki tradisi menghafal kitab suci secara utuh adalah Islam. Sementara itu, banyak agama lain, termasuk Yahudi dan Nasrani, jarang menemukan pengikutnya yang mampu menghafal teks-teks kitab mereka dengan baik. Dalam konteks ini, penamaan Yahudi diambil dari salah satu putra Nabi Yakub, yaitu Yehuda. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa nama ini berasal dari kata hadu, yang menggambarkan semangat mereka dalam memahami Taurat. Namun, sejarah Yahudi seringkali dianggap kelam, karena mereka dikenal dalam Al-Quran sebagai kelompok yang menentang dan bahkan membunuh para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih muda, pamannya Abu Thalib
enggan membawanya ke Syam karena khawatir akan ancaman dari orang-orang Yahudi yang mungkin mengenali tanda-tanda kenabian pada diri beliau. Di sisi lain, kelompok yang dikenal sebagai Asabiyin memiliki sejarah yang menarik dan disebut setelah orang-orang beriman di zaman Nabi Ibrahim diikuti oleh Yahudi dan Nasrani. Mengenai istilah Nasrani, ini berasal dari An-Nasirah, sebuah tempat di Palestina tempat Nabi Isa dilahirkan. Siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Isa kemudian disebut An-Nasara, yang berarti mereka yang menolong. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung ajaran Isa. Namun, Nasara di zaman ini tentu berbeda dengan yang dahulu, karena pada awalnya mereka setia pada ajaran Nabi Isa tanpa menyembahnya. Istilah Al-Masih sendiri merujuk kepada Nabi Isa, dan berasal dari firman Allah dalam surah Ali Imran ketika malaikat menyampaikan kabar gembira tentang kelahirannya. Dengan demikian, penyebutan Al-Masih mencerminkan keistimewaan dan mukjizat yang dimiliki Nabi Isa, kemampuannya menyembuhkan. Bayangkan dengan hanya satu sentuhan, orang yang sakit bisa sembuh, bahkan orang yang telah tiada bisa hidup kembali. Semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keajaiban yang melekat pada Al-Masih, yang berasal dari mukjizat Nabi Isa ibn Maryam. Nama Isa pun diambil dari ibunya, bukan ayahnya, karena ia tidak memiliki sosok ayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan roh untuk Maryam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Di zaman itu, kaum Nasrani terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut Hawariyun, sebagaimana yang tertulis dalam surah As-Saff, dan yang kedua adalah mukminin dari kalangan Nasrani. Selain itu, ada pula yang dikenal sebagai Asabiyin, pengikut Nabi Yahya ibn Zakaria atau Yohana, yang meyakini bahwa mereka adalah pengikut agama yang lebih tua dari Yahudi dan Nasrani. Mereka bahkan mengklaim agama ini berasal dari putra Adam, Sam, putra Nuh alaihissalam. Asabiyin percaya bahwa Allah menciptakan makhluk non-malaikat, non-jin, dan non-manusia sebanyak 260 makhluk yang ditempatkan di langit. Mereka memuja bintang sebagai simbol kekuatan, meyakini bahwa bintang-bintang adalah tempat tinggal para malaikat. Meskipun agama ini tidak berkembang pesat dan hanya tersisa di beberapa tempat, mereka masih memiliki kitab suci dan hukum fikih tersendiri. Bagi mereka, tokoh agama harus sehat secara fisik dan mental. Orang yang buta atau cacat tidak diperbolehkan menjadi pemimpin. Selain itu, mereka tidak mengenal khitan seperti dalam tradisi Yahudi dan Islam, dan pernikahan mereka berlangsung selamanya tanpa adanya konsep talak. Kata Asabiyin sendiri berasal dari kata Arab Saba, yang berarti meninggalkan, menggambarkan perubahan dari keburukan menuju kebaikan, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, sebutan ini muncul dalam beberapa ayat, menunjukkan relevansinya dalam sejarah umat. Perdebatan di kalangan ulama mengenai siapa sebenarnya Sabi'in sangat menarik. Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah pengikut Nabi Yahya bin Zakaria, sementara yang lain menganggap mereka bagian dari komunitas Nasrani. Namun, mereka menegaskan bahwa Sabi'in bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Bahkan mereka tidak memiliki agama formal, hanya mengikuti fitrah. Banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, tetapi umumnya mereka sepakat bahwa Sabi'in mengakui Yahya sebagai nabi mereka. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan bahwa jika mereka beriman kepadanya dan hari akhir serta beramal baik, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa rasa takut atau sedih. Khalifah di kalangan ulama tentang identitas Sabi'in memunculkan berbagai perspektif yang menarik. Ada yang menganggap mereka pengikut Nabi Yahya bin Zakaria, sementara yang lain melihat mereka sebagai bagian dari paham Nasrani. Menariknya, Sabi'in mengklaim tidak terikat pada identitas Yahudi atau Nasrani, dan bahkan tidak memiliki agama tertentu, melainkan hanya mengikuti fitrah. Meskipun banyak perbedaan pendapat, umumnya para ulama sepakat bahwa Sabi'in mengakui Yahya sebagai nabi. Dalam pandangan Allah, bagi mereka yang beriman kepadanya dan hari akhir serta melakukan amal baik, pahala telah dijanjikan tanpa rasa takut atau kesedihan. Kebingungan di kalangan ulama tentang siapa sebenarnya Sabi'in menghadirkan pandangan yang beragam. Sebagian menyebut mereka sebagai pengikut Nabi Yahya bin Zakaria, sementara yang lain berpendapat mereka terkait dengan Nasrani. Namun, Sabi'in menyatakan bahwa mereka bukan Yahudi atau Nasrani, bahkan tidak memiliki agama formal, hanya mengikuti fitrah. Banyak ulama yang memiliki pendapat berbeda, tetapi umumnya mereka sepakat bahwa Sabi'in mengakui Yahya sebagai nabi mereka.
Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa mereka yang beriman kepadanya dan hari akhir serta melakukan amal saleh akan mendapatkan pahala, tanpa rasa takut atau kesedihan di hati mereka. Dalam konteks keislaman, jika seorang perempuan muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, maka hal itu menjadi haram, termasuk dalam aspek sembelihan. Pada masa Rasulullah, terdapat sistem jizah yang berlaku di Madinah, di mana jizah ini hanya dikenakan kepada ahli kitab, sementara orang-orang musyrik tidak memiliki hak tersebut dan harus diperangi. Ahli kitab yang menyerah tidak diwajibkan untuk keluar dari agama mereka, cukup dengan membayar jizah sebagai bentuk upeti. Allah menegaskan bahwa mereka menerima jizah ini dalam keadaan terhina di hadapan umat muslim. Perbedaan ini menunjukkan bahwa ahli kitab lebih mendekati Islam dibandingkan dengan orang musyrik. Ketika terjadi perang antara Romawi dan Majusi, Rasulullah dan para sahabat merasa sedih atas kekalahan Romawi. Karena meskipun mereka adalah Nasrani, mereka memiliki kitab, berbeda dengan orang-orang musyrik Arab yang tidak memiliki nabi atau kitab dan menyekutukan Allah. Dalam konteks ini, kejatuhan Romawi menandakan bahwa ahli kitab masih memiliki ikatan dengan Islam, sebab mereka juga menerima wahyu. Lebih jauh lagi, di akhir zaman, bahaya terbesar datang dari Yahudi Asfahan, yang akan menjadi pengikut Dajjal. Di sana terdapat 70.000 Yahudi lengkap dengan atribut mereka, dan mereka akan menjadi yang pertama mengikuti Dajjal. Oleh karena itu, para ulama memperingatkan bahwa Yahudi Asfahan adalah yang berbeda dari semua Yahudi di dunia.